Ya, selamat siang Pak Teguh. Silakan Pak Eber. Iya Pak, izin bertanya Pak, untuk saham BBTN di 1.300-an itu sudah cukup atau masih Pak Teguh? Udah beli belum Pak Eber BTN ini? Udah, minggu lalu baru beli, Di harga berapa? 1.305. 1.305. Oke. Eh, Analisanya ya karena murah aja gitu ya. Karena murah dan saya belum ada sektor banking kan, jadi saya pikir saya mau masuk satu ke sektor banking, saya lihat yang murah BBTN, saya masuk jadinya. Oke, saya jawab Pak Eber. BBTN ini sebenarnya salah satu saham pilihan saya juga sebenarnya. Dan saya juga pernah beli meskipun udah dijual lagi ya. Waktu itu saya beli di harga 1.200-an, lalu saya jual di 1.300-an. Jadi memang profit tapi ya dikit banget lah profitnya. Tapi kalau memang hitung-hitungan harga wajar, harusnya BBTN ini dia bisa naik sampai setidaknya 1.700 dan maksimalnya 2.400. Jadi kalau benar BBTN ini naik sampai 2.400, Pak Ebert kayak mendadak loh. Karena modalnya itu di harga 1.200 tuh. Berarti naiknya 100% kan seperti itu. Nah, tapi kenapa saya sendiri nggak beli ya? Saya sendiri meskipun bilang bahwa Bank BTN ini aman, bagus, saya sendiri nggak beli. Karena begini Pak, ini sih nggak tahu ya, ini yang saya perhatiin aja gitu ya. Cuman belakangan ini BUMN ini kok agak tanda tanya ya. Banyak masalah gitu, banyak problem gitu. Kemarin Waskita ya, Waskita ini kan katanya gagal bayar utang ya. Lalu sahamnya disuspend. Lalu Garuda Indonesia juga wah sahamnya udah mau gocap itu seperti itu. Lalu Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, BRIS ya, BRIS. Kemarin sempat bermasalah kan ininya online bankingnya seperti itu. Dan kebetulan banget saya kan ke Aceh nih ya, saya lagi di Aceh. Di Aceh itu kan orang kebanyakan, bukan kebanyakan, semuanya itu kan pakai BSI, Bank Syariah Indonesia seperti itu. Tapi mereka sendiri pun ngeluh, nggak bagus lah pelayanannya gitu loh, sering error, sering karena tapi ya karena dipaksakan harus pakai BSI, maka mereka pakai BSI. Cuman sebenarnya kalau ada opsi bank yang lain, mereka akan pakai bank yang lain gitu loh. Karena pelayanannya itu kurang bagus gitu, kurang banyak masalah lah BSI ini seperti itu. Jadi saya melihatnya BTN ini ya tentu saja BTN sejauh ini tidak ada masalah ya. Tidak seperti BSI, tidak seperti Waskita, tidak seperti Garuda, nggak ada masalah dia. Cuman juga sama, tidak ada inovasi, tidak ada gebrakan, tidak ada aksi korporasi, tidak ada upaya kerja tertentu yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja perusahaan ke depannya. Tidak ada. Kapan terakhir kali Anda dengar berita tentang manajemen BTN bikin apa gitu? Nggak ada kan? Atau Anda baca di public expose-nya, misalnya BTN bikin program apa? Nggak ada. Jadi magabut, direksinya makan gaji buta gitu loh. Bukan makan gaji buta, tapi intinya adalah hanya menjalankan usaha yang ada saja, tapi tidak ada ekspansi, tidak ada apapun. Dan itu saya kurang suka kalau kayak gitu. Dan ini sepertinya terjadi pada semua BUMN, Pak. Malas-malasan gitu, mohon maaf saya katakan ya. Jadi apa? Hanya menjalankan usaha yang ada saja, dan kalau ada masalah tidak segera diperbaiki, tidak segera diatasi, dibiarkan sampai berlarut-larut gitu. Jadi dari situ sih saya kemudian jadi kurang suka sama BTN ini. Karena faktor BUMN-nya, bukan karena faktor BTN-nya. Kalau kita bicara prospek, sebenarnya memang sangat menarik BTN ini. Kenapa? Dia itu kan bank spesialis KPR toh, kredit properti. Dan saya termasuk yang menganggap bahwa properti insya Allah kalau nggak tahun 2023 ini, maka 2024 nanti akan booming. Penjualan rumah, penjualan apartemen dan lain-lain itu akan meningkat pesat dan itu artinya omset KPR BTN itu akan meningkat seperti itu. Cuman balik lagi, apakah BTN ini banyak promosi KPR-nya atau apa gitu? Program misalnya KPR tetap, bunganya tetap 9%, 10%. Nggak ada, saya nggak lihat iklan apapun.
Yang banyak saya lihat itu justru apa coba yang ramai jualan KPR, kredit KPR ini, Pak Eber? Bank BCA. Perhatiin di mana-mana banyak iklannya itu. BCA ini banyak ekspansi di sektor kredit KPR. BTN ini nggak tahu ngapain, manajemennya diam aja gitu loh seperti itu. Tapi ini bukan berarti sahamnya nggak naik ya. Dan sebenarnya BTN ini kan kemarin naik dari 1.200 ke 1.300. Karena apa? Karena IHSG-nya naik aja itu. Kan IHSG sekarang lagi naik nih. Ya, dari kemarin 6.600 sekarang 6.800. Saya khawatir kalau besok-besok IHSG turun, ya dia turun juga gitu. Jadi naiknya itu bukan karena naik sendiri seperti saham Gajah Tunggal atau properti yang lain yang memang ada alasan gitu dia naik. Dia naik hanya karena IHSG-nya naik saja. Di luar itu dia tidak cukup menarik. Kesimpulannya apa Pak Ebar? Kalau udah pegang sih coba hold aja dulu, lihat perkembangannya ke depan bagaimana. Tapi kalau misalnya sampai beberapa waktu ke depan, bukan lihat naik turun harga sahamnya ya, itu sih nggak penting lah. Yang kita lihat itu perusahaannya ada ekspansi nggak? Ada upaya nggak untuk bikin kinerjanya jadi bagus atau apapun gitu? Atau malah sebaliknya, malah ada masalah gitu. Nah kalau udah ada masalah ya, seperti yang terjadi seperti Waskita atau Gajah Tunggal, Garuda Indonesia, ya Anda harus segera jual meskipun posisinya cut loss. Cukup Pak Eber. Ya Pak, baik, terima kasih.